Sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, rekan-rekan PDM, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, dan berselawat kepada Nabi-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai tausiah singkat kita pada malam hari ini, saya bacakan sebuah hadis yang menjadi tolak ukur tujuan kita berpuasa. Ini yang pertama. Sama-sama kita maklumi bahwa tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Semua kita sudah maklum, semua kita sudah paham. Tujuan puasa itu adalah agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, apa batas seseorang itu bisa dikatakan takwa? Apakah dia dinilai sebagai bertakwa dengan amal solehnya, banyak impaknya, atau bagaimana? Maka kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Atiyah. Dari sahabat Atiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu minal muttaqina, tidaklah sampai seseorang itu kepada derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi azrad mimma bihi ba'sun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini sebuah hadis langsung menyebutkan apa batas seseorang itu bisa dikatakan sebagai takwa, muttaqin. Sehingga dalam bahasa hadis ini, la yablugh, tak akan sampai al-abdu, seorang hamba itu, minal muttaqin, sampai kepada batas orang bertakwa, sehingga dia meninggalkan mala ba'sa bihi, perkara-perkara yang tak ada masalah, tak ada larangan, masalah yang mubah, hazran mimma bihi ba'san, karena khawatir akan terjatuh kepada sesuatu yang jadi masalah, sesuatu yang mengandung dosa. Pada dasarnya yang dia tinggalkan itu perkara yang boleh-boleh saja, tapi kalau dilakukan bisa menjatuhkan orang kepada yang dilarang. Apa contohnya? Melihat HP boleh, semua kita pegang HP. Melihat informasi di medsos boleh, silakan, tak ada masalah. Melihat Facebook, TikTok, walaupun itu bikinan orang kafir, tapi selagi isinya baik, tak ada masalah, boleh. Tapi ketika itu akan menjadikan kita lupa untuk yang lebih utama, maka berarti orang ini belum bisa sampai kepada level takwa. Inilah tujuan daripada berpuasa itu. Jadi sekali lagi, la yablughul abdu, seorang hamba tidak akan sampai pada level minal muttaqin hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan mala ba'sa bi, perkara yang boleh-boleh saja, hazran mimma bihi ba'sun, karena khawatir akan jatuh kepada hal yang dilarang. Perkara mubah pun ditinggalkan. Ini satu. Yang kedua, apa yang perlu kita isi dalam bulan Ramadan dan bahkan di seumur kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dinukilkan juga oleh Ibnu Katsir ketika dia menjelaskan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab. Apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau ndak aku unabbik, saya kabarkan, saya informasikan sebuah berita penting. Sehingga Rasul katakan kata unabbik, nabba'a yunabbi'u. Nabiyun, nabi itu artinya seorang pembawa berita besar. Seorang nabi dikatakan nabi karena berita yang dia bawa besar tentang Allah, tentang hari kiamat. Tidak ada lagi berita yang lebih besar selain daripada berita tentang Allah dan hari kiamat. Maka dia dikatakan nabi. Sekarang Rasul katakan, ala unabbiukum, mau ndak aku kabarkan kepada kalian sebuah berita yang sangat besar, sangat penting. Bi khairin min amalikum,
Lebih baik berita ini daripada semua amal-amal yang kalian lakukan. Wa azkalakum inda malikikum, dan amal ini adalah sesuatu yang paling bersih di sisi Tuhan kalian. Apa sebab? Amal ini nyaris atau sangat sedikit terjadinya ria. Peluang rianya sangat sedikit, sehingga Rasul katakan wazkaha inda malikikum, amal ini amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Bahkan tidak hanya itu, warfauha lakum darajatikum, dan amal inilah yang paling bisa mengangkat derajat kalian paling tinggi. Dan tak sampai di situ, wa huwa khairun lakum min ita'iz zahab war waraq, amal ini lebih baik bagi kalian daripada mensedekahkan emas dan perak. Dan tak sampai di situ, wa khairul lakum an talqau aduwakum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum. Bahkan amal ini lebih baik daripada kalian saat berjumpa di medan perang dengan musuh kalian, yang mana saat berperang itu fatadribu anakahum, kalian bisa memenggal leher mereka, wa yadribu anakakum, dan mereka pun juga bisa memenggal leher kalian. Amal ini lebih baik. Kalau tidak tertarik, awak tanya hati. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa amal itu? Qal zikrullahi azza wa jalla. Ternyata amal yang sangat penting itu adalah berzikir mengingat Allah azza wa jalla. Kita ulang lagi dari awal, amal ini amal terbaik. Kemudian amal yang paling suci di sisi Allah, lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, lebih baik daripada berjihad, bertemu langsung dengan musuh, kita bisa membunuh, mereka pun bisa bunuh kita. Ternyata amal itu adalah zikrullah. Zikir, inti zikrullah itu adalah kehadiran hati selalu kepada Allah. Rasulullah SAW diceritakan, beliau itu yazkurullaha fi kulli ahyanihi, beliau selalu berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Maka kejar hati kita, jadikanlah hati yang selalu berzikir mengingat Allah. Bukan berarti pikiran selalu memikirkan zat Allah, tidak begitu. Memikirkan Allah, tidak begitu. Tapi hati kita selalu tunduk kepada Allah. Karena pikiran tak mungkin selalu setiap saat berpikir tentang Allah. Kita juga punya aktivitas, tapi hati kita hadir selalu untuk mengingat Allah. Dalam sholat kita boleh mengingat aturan tentang hutang piutang, boleh. Apa sebab? Karena ada ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, maka tulislah. Boleh dibaca dalam sholat. Ketika yang membaca, pikiran kita, oh rupanya inilah aturan tentang hutang. Itu bukan berarti keluar dari zikir, itu bagian daripada zikir. Apa sebab? Semua ayat Al-Quran itu adalah zikir. Sehingga Al-Quran dikatakan nama lainnya adalah az-zikr. Ingat, itu yang kedua. Betapa amalan yang paling penting itu adalah zikir. Intinya zikir menghadirkan hati selalu kepada Allah. Ada konektivitas. Selalu ingat kepada Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang ketiga, saya selalu sampaikan hadis ini. Hadis betapa pentingnya kita bersedekah. Oleh ulama tarjih Muhammadiyah, amalan paling utama dalam bulan Ramadan ini mereka rumuskan 4. Ini yang paling utama, walaupun masih ada yang lain. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Yang keempat, iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu setelah menggali dalil-dalilnya, itu bukan omongan-omongan dari kilah-wakilah. Tidak, tapi dari sekian dalilnya, ini 4 kalau kita urutkan amalan yang paling utama, kejar itu. Yang pertama adalah sedekah. Saya sampaikan satu hadis tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, qal mengatakan, afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah adalah anta shaddaqah, kamu bersedekah
wa anta sahihun, kamu masih dalam keadaan sehat fisik. Kalau sudah sakit bersedekah tidak lagi afdal. Apa sebab? Tidak saya mau untuk menikmati nikmatnya harta lagi. Tapi kalau badan masih sehat, angan-angan masih panjang, keinginan menikmati nikmatnya harta masih kuat, maka bersedekahlah saat itu. Jadi yang pertama momennya saat badan masih sehat. Yang kedua syahihun, saat punya rasa kikir, pelit, bakhil. Padahal bakhil itu sebagai penghancur. Lawan itu dengan cara sedekah. Dan yang ketiga momennya adalah ta'mulul ghina, saat punya keinginan untuk kaya, buat usaha cari uang, sudah ada kalkulasinya, tahun depan bisa beli ini, 2 tahun lagi bisa bangun ini, ingin jadi kaya, saat itu momen yang terbaik bersedekah. Yang keempat, wa taksal faqra, saat takut jatuh ke dalam kefakiran. Ingat, sebagai seorang mukmin jangan pernah takut fakir. Apa sebab? Itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul juga menjelaskan betapa utamanya orang yang Allah hidupkan dalam keadaan miskin dan fakir yang bersabar. Cepat masuk surganya, tidak tertunda, hisabnya ringan, dia bisa mendapatkan kemuliaan kesabaran. Jangan pada takut fakir, tapi kita tidak menginginkan kefakiran, tetapi pola hidup ketika diberikan rezeki yang berlebih melimpah, hendaklah hidup dalam keadaan sederhana sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Abdullah bin Al-Mughaffal pernah mengatakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang, dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku mencintai engkau." Lalu kata Rasul, "Unzur maza taqul." Ingat, apa tadi yang kamu katakan? Kata laki-laki tadi, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, sungguh aku mencintai engkau. Apa kata Rasul? Coba kita perhatikan. Kepada laki-laki yang mengaku mencintai Rasulullah dengan sumpah, Rasul katakan, "In kunta tuhibbuni," kalau benar engkau mencintaiku, fa'iddal faqra tijaba, bersiap-siaplah memakai pakaian kefakiran, li'annal faqra asra'u ila ma yuhibbuni minas sayli ila muntahahu, karena kefakiran itu akan cepat menghampiri siapa saja yang benar-benar mencintai aku. Hadirin yang dirahmati Allah, itu momen yang keempat saat takut kepada fakir. Sehingga Rasul mengatakan, wala tumhil, jangan tunda-tunda lagi, hatta iza balagatil hulqum, sampai nanti nyawa ke tenggorokan, qulta, baru kalian mengatakan hakazali fulan, hakazali fulan, wa qad kana hakazali fulan, baru kalian bagi-bagi harta, baru kalian bersedekah. Kalau seandainya nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu tidak lagi utama, sebab harta itu juga akan menjadi milik ahli waris. Itulah pesan terakhir malam hari ini tentang bersedekah, karena dengan amal sedekah bisa mendapatkan amalan-amalan keutamaan yang lain, bisa mendapatkan keutamaan orang yang habis Quran, bisa mendapatkan keutamaan ulama yang menyampaikan ilmu dengan ibadah yang satu ini. Maka wajar ulama tarjih itu menyebutkan sedekah yang pertama sekali amalan yang utama di bulan Ramadan ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.